Yes. Terima kasih Anda masih bersama kami di Motivatalk. Ini bahasanya seru lagi ya, karena dari kata-kata semangat itu bisa dibedah. Dan disitulah isi jawaban dari bagaimana cara membangkitkan semangat. Tadi self-talk udah dibahas ya. Yang kedua adalah memaknai positif. Memaknai positif setiap kejadian. Memaknai positif setiap kejadian. Jadi jangan itu tadi, jangan kenapa sih gitu, tapi gimana caranya. Atau apa sih ada sesuatu yang lebih baik yang bisa kita lakukan dari setiap kejadian. Kemudian yang ketiga, Ngat. Ngat. G-nya adalah gerak. Oh, gerak, oke. Nah, gerakannya berbeda, tentu saja emosinya berbeda. Misalnya contohnya. Sederhana sekali, ini seperti ini. Di California sana, di Amerika sana ada rumah sakit jiwa, di mana banyak penderita penyakit manik depresi. Ketika dia, biasanya kalau orang sakit disuntik, dia kasih obat penenang ketika kambuh. Jadi penderita ini kalau kambuh suka teriak-teriak sendiri. Jadi kalau di tempat lain disuntik, dibius, diikat mungkin. Kalau ini beda. Jadi apa yang terjadi? Dirubah total cara pengobatannya. Yang terjadi adalah ketika dia sakit, dia disuruh senyum. Gerakan mulut, wajah. Suruh senyum, diajak ke pantai, suruh senyum, suruh relax, suruh gerakan tubuhnya yang membuat dia happy. Dan apa yang terjadi? Setiap hari 2 minggu ke pantai, setiap hari bolak-balik senyum. Tanpa alasan. Dan hanya dalam 2 minggu sembuh semua pasiennya. Menarik kan Mbak Feni? Menarik sekali. Ternyata ketika kita senyum, termasuk gerak tubuh, senyum salah satunya adalah itu membuat dalam hormon-hormon kita itu ada namanya endorfin yang membuat kita jadi jauh lebih bahagia. Oh gitu ya. Dan menyembuhkan. Tapi jangan suka senyum-senyum sendiri nggak jelas gitu ya. Itu gila Mbak. Tapi itu it's okay, fine aja. Oh jadi dari gerak-gerak itu juga berkaitan dengan ekspresi muka. Yes. Gerakan kalau gerakan ini. Jadi kita harus punya namanya power move, Mbak. Kalau emosi kita lagi salah, kita punya power move. Lagi Di salah. Orang-orang karate, kalau mau mecah balok, apa yang dia lakukan? Dia teriak, "Hah, dar!" Itu ngumpulin emosi sebetulnya. Ketika emosi tepat, "Hah, dar!" Dia sebelumnya mungkin emosinya lagi turun, dia rubah dengan cara gerakan. Dinaikkan emosinya dengan gerakan. Bisa genggam tangan, bisa berdiri, bisa lompat-lompat, apapun gerakan yang membuat kita lebih semangat. Jadi kalau kita lagi berpikir buruk, kita bisa langsung buang. Gitu, betul ya? Bisa. Dengan gerakan tertentu bisa. Gitu. Bisa lompat juga atau bisa yes gitu juga bisa. Jadi kalau mukanya lagi surut langsung. Kalau lagi pengen sudut. Ayo pemirsa praktek genggam tangannya seperti Mbak Feni juga boleh. Genggam tangan. Emosi lamanya hilang atau genggam tangan. Yes, saya bisa, saya semangat. Sekarang juga gitu boleh ya. Ayo praktek. Jadi kita harus punya power. Oh ada telepon. Kita angkat dulu. Halo, ada telepon selamat nih. malam. Halo. Halo. Ya, Bapak boleh televisinya suaranya dikecilkan dulu Pak, agak feedback ke sini. Halo. Iya Pak. Betul, iya. Ya. Halo. Bapak dengar suara saya melalui telepon Bapak kan Pak? Ya, saya dengan Agus Abdul Malik. Oh, Halo, Bapak Pak Agus. Agus. Selamat malam Pak. Iya, dengar. Silakan pertanyaannya Pak. Iya, saya di Tasikmalaya. Baik. Saya di Tasikmalaya. Saya tadi dapat SMS dari Christian. Ya. Halo, Pak. Iya Pak. Ya, Langsung, dan saya Pak. sempat ikut motivasi dia waktu di puncak, waktu di Plexer. Ya. Oh yes, Ya. jalan di api Jadi itu bukan Pak? Ya, intinya saya bagaimana cara Ya Pak, langsung Pak. bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat, Yes. untuk membangkitkan semangat yang sudah down. Oh down, baik. Boleh tahu daunnya karena apa Pak? Iya. Karena apa Pak Oke, terima penyebabnya Pak? kasih. Iya. Oh yes, oke, Ya, sederhana. Baik, terima kasih Pak Agus di Tasikmalaya. Ya biasanya kan gitu ya, kadang-kadang suka awal semangat, tengah-tengah udah mulai mungkin karena banyak halangan atau tantangan yang kita hadapi. Gimana membangkitkannya Yes. lagi? Nah, sebetulnya tadi hanya satu pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita lebih baik lagi. Nah, sebetulnya ada 3 pertanyaan versi lengkapnya nih Mbak Feni. Hari ini dapat versi lengkap nih. Yang pertama, ketika kita dalam kondisi apapun, kita lagi down. Yang pertama tanya, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Tentu saja setiap kejadian kita harus syukuri. Hidup kita apapun seperti apapun masalah yang kita miliki harus kita syukuri. Kalau Anda nggak bisa bersyukur, tangannya diambil, Mbak Feni juga boleh praktek. Pegang hidungnya. Sama tutup mulutnya, nggak bisa napas. Hati-hati, jangan lama-lama ya.
Nggak bisa ngomong juga. Nggak bisa ngomong. Apa yang terjadi ketika kita nggak bisa nafas? Oh ternyata udara. Kita udah punya udara. Terima kasih Tuhan. Oh, very good. Nah, jadi kita mulai dengan bersyukur. Kita masih punya apa? Itu harus kita syukuri. Kita masih punya keluarga, kita syukuri. Yang pertama start di situ. Apa yang kita syukuri dari kejadian ini? Pertanyaan berikutnya, saya harus belajar apa dari kejadian ini? Nah, yang berikutnya yang ketiga, apa yang harus saya lakukan supaya saya menjadi lebih baik, membuat banyak orang jadi lebih baik. Kalau Anda bekerja di perusahaan, supaya perusahaan jadi lebih baik, supaya negara ini jadi lebih baik, dan direstui Tuhan. So simple. Jadi bersyukur dulu yang pertama. Kalaupun ada tantangan, kita harus mensyukuri apa yang masih kita miliki. Bahkan udara aja masih gratis loh ya. Oke, kemudian kedua kita maknai dengan positif dan lalu bertanya bagaimana dan apa yang bisa kita berikan lagi atau bisa mengembangkan apa yang kita lakukan supaya kita lebih sukses lagi. What next ya, tetap jalan gitu ya. Jangan cuman berdiam di tempat. Ikuti terus Pak siaran hari ini, nanti ada versi lengkapnya Pak dengan langsung dengan tuh macam-macam lengkap sekali. Semangat dari bedah satu persatu nih sampai nanti ada bagian terakhirnya Tuhan. Baik, kita akan kembali lagi tetap di Motivator.